semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Stefania Clarita Primalakuloi, NIM 210701129. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan epidemiologi dan rantai infeksi dari 3 penyakit, yaitu yang pertama adalah ada penyakit demam tifoid atau tifus, yang kedua ada penyakit tuberkulosis paru, dan yang ketiga ada penyakit gonorrea atau kencing nanah. Nah, teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk pada penjelasannya. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai 3 penyakit ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, dan determinan dari sebuah penyakit. Kita akan masuk pada penyakit pertama yang akan kita bahas, yaitu adalah demam tifoid. Demam tifoid ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pencernaan pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Salmonella typhi. Nah, teman-teman, seperti gambar pada belakang, pada slide di belakang ini, teman-teman bisa lihat rantai infeksi daripada penyakit demam tifoid. Nah, yang pertama adalah agent. Ketika kita sakit, tentunya ada penyebab, teman-teman. Penyebab daripada demam tifoid ini merupakan bakteri Salmonella typhi. Yang kedua, ada reservoir. Reservoir ini bisa dikatakan sebagai tempat ternyaman bagi sebuah bakteri untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, reservoir daripada tifus ini merupakan manusia. Yang ketiga adalah path of exit. Nah, path of exit ini merupakan tempat keluarnya bibit penyakit dari dalam tubuh kita untuk mempertahankan keberadaannya di alam. Path of exit daripada demam tifoid ini merupakan saluran pencernaan, karena bakteri itu bisa keluar dari tubuh kita melalui feses dan juga urin. Yang keempat adalah transmisi. Nah, untuk transmisi ini perlu diketahui ada istilah 5F. Nah, apa arti dari 5F ini, teman-teman? Arti daripada 5F ini adalah yang pertama, food, venous, vomitus, fly, dan juga melalui feses. Feses dan muntahan dari penderita demam tifoid ini dapat menularkan bakteri Salmonella typhi kepada orang lain, teman-teman. Jika seseorang tidak menjaga sanitasi dirinya dengan baik, maka ketika dia makan makanan yang sudah terkontaminasi atau menggunakan alat-alat makan yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi ini, dia dapat menderita penyakit tifus juga atau demam tifoid juga. Yang kelima itu adalah ada part of entry. Nah, apa yang dimaksud dengan part of entry, teman-teman? Part of entry ini merupakan pintu masuk bibit penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, teman-teman, demam tifoid ini dapat masuk dalam tubuh manusia melalui makanan yang kita konsumsi yang sudah dikontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Oleh sebab itu, part of entry atau pintu masuk daripada demam tifoid ini merupakan saluran pencernaan, yaitu mulut manusia. Yang terakhir daripada rantai infeksi dari demam tifoid ini, teman-teman, ada yang namanya kerentanan penjamu. Kerentanan penjamu ini seperti imunitas tubuh dan juga kebiasaan atau perilaku gaya hidup daripada kita semua, teman-teman. Contohnya, kita memiliki perilaku atau kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak kita olah sendiri, yaitu dengan membeli makanan di warung. Selanjutnya, kita akan masuk pada epidemiologi dari penyakit. Kita akan masuk pada bagian epidemiologi dari penyakit demam tifoid. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide di belakang saya, sudah diketahui bahwa epidemiologi dari penyakit demam tifoid ini terdiri dari 3, yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Distribusi frekuensi itu biasanya dapat diukur dengan menggunakan ukuran epidemiologi seperti incidence rate, prevalence rate, contohnya prevalence rate. Masih ada banyak pengukuran epidemiologi lainnya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini berkaitan dengan penyebaran suatu penyakit. Biasanya didasarkan pada umur, yaitu bagian dari persen, orang, tempat, dan waktu, teman-teman. Tempat seperti apa yang menjadi penyebaran daripada ini? Demam tifoid itu tempat yang memiliki sanitasi lingkungan yang sangat buruk. Yang kedua, waktu. Biasanya tifus ini sering terjadi dan banyak terjadi pada musim penghujan karena ditambah lagi dengan sanitasi lingkungan dan hygiene personal yang tidak mendukung atau buruk. Selanjutnya adalah determinan, teman-teman. Determinan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit demam tifoid itu seperti imunitas tubuh dan juga lingkungan yang kurang sehat atau sanitasi yang buruk. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk pada bagian segitiga epidemiologi. Nah, yang seperti teman-teman lihat pada slide terdapat gambar segitiga epidemiologi yang terdiri dari 3, yaitu host, agent, dan environment. Dalam segitiga epidemiologi ini ada agent atau penyebab penyakit, di mana penyebab penyakit dari demam tifoid itu adalah Salmonella typhi. Yang kedua, ada host secara alami dari penyakit demam tifoid itu adalah manusia, kita sendiri, teman-teman. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Lingkungan yang mendukung terjadinya suatu penyakit demam tifoid itu adalah lingkungan yang dengan sanitasi yang buruk atau lingkungan yang kurang sehat. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk pada bagian hubungan dinamis daripada segitiga epidemiologi. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar 1, teman-teman. Gambar 1 ini menunjukkan keadaan tidak berpenyakit, di mana posisi agent, host, dan environment itu dalam keadaan yang balance atau seimbang, sehingga tidak terjadi penyakit di sini. Yang kedua itu ada
gambar kedua itu menitik beratkan pada agent yang menandakan bahwa agent dari penyakit demam tifoid yaitu Salmonella typhi ini jumlahnya bertambah banyak sehingga menyebabkan suatu penyakit. Nah, gambar kedua ini menunjukkan keadaan berpenyakit. Yang keadaan berpenyakit yang kedua yaitu teman-teman bisa lihat di mana di sini menitik beratkan pada pejamu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kerentanan pejamu itu meningkat karena mungkin imunitas tubuh yang sedang menurun sehingga mengakibatkan seseorang itu terkena penyakit demam tifoid. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ini terjadi pergeseran lingkungan yang mengakibatkan jumlah agent atau penyakit yaitu Salmonella typhi itu bertambah sehingga terjadinya penyakit demam tifoid yang seperti mungkin musim penghujan sehingga mengakibatkan jumlah bakteri Salmonella typhi ini bertambah sehingga terjadinya penyakit demam tifoid pada manusia. Gambar yang terakhir teman-teman bisa lihat itu terjadi pergeseran lingkungan seperti mungkin perubahan iklim yang mengakibatkan itu menitikberatkan pada pejamu yang mengakibatkan imunitas karena perubahan iklim imunitas tubuh kita itu menurun sehingga menyebabkan manusia terkena penyakit demam tifoid. Selanjutnya ada faktor risiko. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa faktor risiko dari penyakit demam tifoid seperti umur, jenis kelamin, kebiasaan jajan. Nah, teman-teman, kebiasaan jajan ini berkaitan dengan perilaku. Ketika seseorang suka jalan-jalan di luar yang tidak tahu sebenarnya makanan itu bersih atau tidak, apakah benar-benar tidak terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi atau tidak, maka seseorang itu akan sangat mudah terkena penyakit demam tifoid. Yang keempat itu ada juga kerentanan yang itu ada juga kebiasaan makan di luar. Yang berikut ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Yang berikut ada kebiasaan mencuci tangan. Dan juga ada sumber air bersih. Karena air itu jika sudah terkontaminasi maka akan menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada variabel epidemiologi dari penyakit demam tifoid. Variabel ini dibagi menjadi 3, yaitu persen atau orang, yang kedua waktu, dan yang ketiga itu adalah tempat. Nah, teman-teman, persen ini seperti umur, imunitas, dan status perkawinan. Yang kedua ada tempat. Tempat ini berkaitan dengan lingkungan. Apakah lingkungan itu mendukung terjadinya suatu penyakit demam tifoid atau tidak? Batasan-batasan wilayah atau batasan-batasan kota atau pada suatu pedesaan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu ini berkaitan dengan musim, yaitu seperti musim penghujan dan musim panas. Biasanya demam tifoid ini atau tifus ini lebih banyak terjadi pada musim penghujan. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai demam tifoid. Selanjutnya kita akan masuk pada penyakit TBC paru atau tuberkulosis paru. Nah, teman-teman, tuberkulosis paru ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia, di mana disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat, seperti yang teman-teman lihat pada slide di belakang ini, sudah diketahui bahwa ini adalah rantai infeksi. Rantai infeksi dari penyakit tuberkulosis yaitu yang pertama ada agent, teman-teman. Agent dari tuberkulosis ini sendiri yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua adalah reservoir. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa reservoir ini menjadi tempat ternyaman bagi penyakit untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, reservoir daripada penyakit tuberkulosis paru ini adalah tubuh manusia, yaitu pada saluran pernapasan. Yang ketiga adalah part of exit. Part of exit ini merupakan tempat keluar bakteri atau penyakit untuk mempertahankan keberadaannya di bumi. Nah, ini part of exit ini melalui saluran pernapasan. Yang berikut ada cara penularan atau transmisi. Nah, teman-teman, pada cara penularan ini dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung itu melalui kontak langsung dengan penderita, dan juga secara tidak langsung itu melalui droplet atau percikan ludah. Yang berikut ada part of entry. Nah, teman-teman, part of entry ini berkaitan dengan pintu masuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, transmisinya itu bisa melalui secara tidak langsung dan secara langsung dan secara tidak langsung. Maka part of entry dari penyakit tuberkulosis ini sendiri adalah dengan melalui saluran pernapasan juga. Yang berikut adalah kerentanan pejamu. Kerentanan pejamu ini dari penyakit tuberkulosis paru ini seperti kontak langsung dengan penderita, yaitu kontak lama, dan juga mungkin memiliki riwayat penyakit yang berkaitan dengan. Kita akan masuk pada bagian epidemiologi dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini berkaitan dengan banyaknya kejadian dalam satu daerah. Biasanya diukur dengan menggunakan ukuran epidemiologi seperti incidence rate dan juga prevalence rate. Yang kedua ada distribusi. Nah, distribusi ini berkaitan dengan penyebaran sebuah penyakit di dalam suatu wilayah. Biasanya dipengaruhi oleh orang, waktu, dan juga tempat. Yang ketiga, teman-teman, ada determinan. Determinan daripada penyakit TBC paru ini adalah pendapatan, pendidikan, etnis, kelas sosial, dan juga mungkin gaya hidup yang kurang sehat. Selanjutnya, teman-teman, setelah tadi epidemiologi, maka sekarang kita akan masuk pada bagian segitiga epidemiologi, teman-teman. Nah, segitiga epidemiologi sendiri yaitu terdiri dari host, agent, dan juga environment. Agent dari penyakit tuberkulosis paru adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, host. Hostnya ini adalah manusia. Dan yang ketiga adalah environment. Nah, environment ini berkaitan dengan keadaan lingkungan yang mempengaruhi dan juga mendukung seseorang itu mendapatkan atau menderita penyakit tuberkulosis paru. Seperti apa lingkungannya, teman-teman? Lingkungannya itu seperti sanitasi yang kurang baik, lingkungan kurang sehat, padat hunian, kepadatan orang dalam rumah itu melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, kondisi ventilasi yang kurang baik, dan juga di rumah itu pencahayaannya itu kurang bagus. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk pada bagian hubungan dinamis segitiga epidemiologi. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, yaitu ini adalah keadaan tidak berpenyakit, di mana di sini posisi host, agent, dan juga environment itu sejajar atau seimbang, teman-teman. Sehingga di sini tidak bisa terjadi penyakit tuberkulosis paru. Yang kedua yaitu menitik beratkan pada agent, di mana ini menunjukkan bahwa agent dalam hal ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis itu bertambah banyak sehingga manusia itu bisa menderita penyakit tuberkulosis paru. Yang ketiga, ada sini menitik beratkan pada pejamu yang menandakan bahwa kerentanan
berjamur itu bertambah, yang mungkin ditandai, yang mungkin disebabkan oleh kontak yang lama dengan penderita TBC, imunitas berkurang, sehingga menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit tuberkulosis paru. Gambar yang berikut teman-teman, gambar keadaan penyakit yang ketiga, di mana di sini terjadi pergeseran lingkungan, mungkin perubahan lingkungan yang menyebabkan bertambah banyak agent atau bertambah banyak bakteri Mycobacterium tuberculosis teman-teman, sehingga di sini bisa menyebabkan penyakit atau bisa menderita penyakit tuberkulosis paru. Yang berikut teman-teman bisa lihat di sini terjadi pergeseran lingkungan seperti pergeseran perubahan iklim yang menyebabkan sistem imun manusia itu berkurang, sehingga bisa menyebabkan manusia itu terkena penyakit tuberkulosis paru. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada bagian faktor risiko dari penyakit tuberkulosis paru. Faktor risiko dari penyakit tuberkulosis paru yaitu seperti tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dari seseorang. Yang kedua, kepadatan hunian teman-teman. Nah, kepadatan hunian ini akan mempengaruhi sirkulasi udara yang ada dalam rumah, sehingga kepadatan hunian ini juga akan menjadi salah satu faktor risiko daripada penyakit TBC. Yang ketiga ada ventilasi. Nah teman-teman, ventilasi bagi suatu rumah itu sangat penting untuk mendukung sirkulasi udara, karena bakteri itu sangat suka hidup di tempat yang lembab. Dan juga di tempat yang lembab, di mana kelembapan yang normal itu adalah dari 70% sampai dengan 90%. Seperti yang teman-teman lihat, ada juga namanya riwayat vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini merupakan vaksin yang diberikan pada saat kita lahir, di mana ini berusaha untuk sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Yang berikut adalah riwayat merokok. Nah, teman-teman, riwayat merokok ini juga berpengaruh terhadap terjadinya suatu penyakit TBC. Kita akan masuk pada bagian variabel epidemiologi dari penyakit tuberkulosis paru. Nah, untuk tiga variabel ini yang terdiri dari orang atau person, tempat, dan juga waktu dari penyakit TB paru, yaitu yang pertama orang. Nah, orang yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, status perkawinan, dan juga memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan yang rendah. Yang kedua adalah tempat. Tempat yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang memiliki kepadatan hunian dan juga pedesaan atau perkotaan yang memiliki sanitasi yang buruk atau sanitasi lingkungan yang kurang sehat. Yang ketiga adalah waktu. Nah, teman-teman, waktu yang dimaksud di sini adalah pada trimester keberapa didiagnosa menderita penyakit tuberkulosis paru dan juga waktu lama pengobatan. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai penyakit tuberkulosis paru, selanjutnya kita akan masuk pada penyakit gonorrea atau sering dikenal dengan kencing nanah. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari penyakit gonorrea ini. Gonorrea merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrheae. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada slide yang ada di belakang saya teman-teman, di sini terdapat rantai infeksi dari penyakit gonorrea atau kencing nanah. Yang pertama teman-teman ada agent. Nah agent seperti yang teman-teman ketahui bahwa agent ini merupakan penyebab dari penyakit. Penyebab dari penyakit gonorrea ini adalah bakteri Neisseria gonorrheae. Yang kedua adalah reservoir. Bisa dikatakan reservoir ini menjadi tempat ternyaman bagi penyakit untuk bertumbuh dan berkembang. Nah reservoir dari penyakit gonorrea ini adalah tubuh manusia sendiri, yaitu pada organ reproduksi. Yang ketiga ada port of exit. Nah port of exit ini merupakan pintu keluar dari penyakit, di mana untuk mempertahankan keberadaannya di alam. Port of exit dari penyakit ini adalah melalui mulut, melalui anus, dan juga melalui vagina. Nah selanjutnya teman-teman ada transmisi atau cara penularan. Nah seperti yang teman-teman lihat, cara penularan ini bisa melalui hubungan seksual yang dilakukan melalui anal, yaitu melalui anus, seks oral yaitu melalui mulut, dan juga melalui vaginal. Selain itu, penularan ini juga dapat terjadi dari ibu ke anak, dari ibu hamil ke anak bayi. Nah, biasanya pada anak bayi ini gonorrea terjadi pada organ penglihatan. Pada dalam hal ini adalah mata. Indera penglihatan dalam hal ini adalah mata. Selanjutnya teman-teman ada port of entry. Nah, port of entry ini merupakan pintu masuk dari bibit penyakit. Pintu masuk dari bibit penyakit ini adalah melalui mulut, vagina, dan juga melalui anus. Selanjutnya ada kerentanan berjamu. Nah, kerentanan berjamu ini adalah PSK dan orang yang memiliki multipartner dalam melakukan hubungan seksual. Atau dalam hal ini adalah jumlah pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk setelah kita membahas mengenai rantai infeksi, kita akan masuk pada segitiga epidemiologi, epidemiologi. Epidemiologi yang terdiri dari frekuensi, distribusi, dan juga determinan. Nah, untuk frekuensi dari penyakit gonorrea ini teman-teman, ini dapat kita ukur dengan menggunakan ukuran epidemiologi seperti incidence rate dan juga prevalence rate. Yang kedua ada distribusi. Dan distribusi ini berdasarkan pada orang, penyebaran penyakit ini berdasarkan pada orang, tempat, dan waktu. Nah, teman-teman, orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memiliki status perkawinan, yang berkaitan dengan jumlah pasangan dalam orang tersebut. Yang kedua tempat. Nah, tempat ini berkaitan dengan tempat tinggal dari para penderita gonorrea. Yang selanjutnya teman-teman ada determinan. Nah, determinan dari penyakit ini adalah orang yang memiliki tingkat pengetahuan rendah, jumlah pasangan, dan juga status perkawinan, dan juga tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan yang rendah. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui rantai infeksi dan juga epidemiologi, kita akan masuk pada segitiga epidemiologi dari penyakit gonorrea. Seperti yang sudah teman-teman lihat, terdapat agent, host, dan environment atau lingkungan. Nah teman-teman, untuk agent sendiri, agent dari penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrheae. Yang kedua adalah host secara alami dari penyakit ini adalah manusia. Dan yang ketiga itu ada environment atau lingkungan. Nah teman-teman, lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan pada masyarakat teman-teman. Nah di sini terdapat perubahan-perubahan, baik itu perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, dan juga gaya hidup yang terjadi pada masyarakat, seperti perubahan gaya hidup, budaya yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah itu teman-teman, ketika kita melihat segitiga epidemiologi, kita akan masuk pada hubungan dinamis dari segitiga epidemiologi. Yang pertama teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, hubungan dinamis yang pertama yaitu hubungan dinamis di mana kondisi ini adalah tidak berpenyakit, di mana hubungan antara host, agent, dan environment itu adalah seimbang atau balance, sehingga di sini tidak terjadi penyakit teman-teman. Yang kedua ada seperti yang teman-teman lihat, gambar kedua ini menunjukkan keadaan berpenyakit, di mana jumlah agent di sini bertambah yang menyebabkan seorang itu bisa menderita penyakit gonorrea atau kencing nanah. Yang ketiga teman-teman,
Oke teman-teman, selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di sini, lingkungan itu mengalami pergeseran. Nah teman-teman, setelah mengalami pergeseran, agent itu bertambah berat. Nah di sini yang di sini adalah ketika mengalami perubahan lingkungan, agent itu bertambah banyak. Apalagi seperti kita ketahui, bakteri Neisseria gonorrhea ini sangat nyaman hidup di tempat yang lembab. Mungkin ada perubahan iklim yang menyebabkan kelembapan dalam tubuh, terutama kelembapan pada organ reproduksi. Apalagi ditambah lagi dengan seorang tersebut tidak menjaga hygiene personal dengan baik, maka agent ini akan bertambah banyak. Nah sehingga menyebabkan penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Selanjutnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, pergeseran lingkungan lalu menitik beratkan pada pejamu itu lebih berat. Nah yang dimaksudkan di sini adalah ketika mengalami perubahan lingkungan, perubahan iklim atau musim, imunitas tubuh dari pejamu itu berkurang sehingga agent atau penyakit yang sudah ada dalam tubuh manusia tersebut diakibatkan mungkin berhubungan seksual dengan orang yang menderita penyakit gonorrhea atau kencing nanah, dia itu akan mengalami penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Nah selanjutnya teman-teman, setelah kita melihat infeksi, epidemiologi, kita akan lihat hubungan dinamis segitiga epidemiologi. Kita selanjutnya akan lihat berkaitan dengan faktor risiko. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat faktor risiko. Nah faktor risiko dari penyakit gonorrhea yaitu faktor yang ada sebelum seorang itu menderita penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Seperti yang sudah ditampilkan, faktor risiko dari penyakit gonorrhea yaitu yang pertama, mereka yang melakukan hubungan seks bebas atau dalam hal ini memiliki multi partner dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah mereka yang berhubungan seksual dengan partner atau orang yang sudah menderita penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Yang ketiga adalah melakukan seks anal. Yang keempat itu memiliki riwayat penyakit kelamin, dan yang berikut adalah memiliki riwayat radang pada panggul dan memasang KB. Dan selanjutnya adalah memasang KB pada rahim. Selain itu teman-teman, saya beberapa yang tampilkan sini. Menurut saya salah satu hal yang menjadi faktor risiko dari penyakit ini adalah rendahnya pengetahuan mengenai penyakit gonorrhea ini atau kencing nanah. Selanjutnya teman-teman, setelah kita melihat faktor risiko, kita akan melihat variabel epidemiologi dari penyakit ini. Nah, variabel epidemiologi dari penyakit gonorrhea ini adalah yang pertama persen atau orang. Nah, orang yang masuk dalam penyakit gonorrhea ini adalah PSK dan juga mereka yang memiliki partner yang berbeda-beda atau multi partner dalam melakukan hubungan seksual atau status perkawinan dan juga jumlah pasangan. Yang kedua, tempat ini berkaitan tempat yang dimaksudkan di sini, apakah gonorrhea ini lebih sering terjadi di perkotaan atau juga di pedesaan. Kalau menurut saya sendiri, gonorrhea ini lebih banyak terjadi di perkotaan dikarenakan pergaulan yang cukup bebas di perkotaan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu ini berkaitan dengan kapan seseorang itu didiagnosa menderita penyakit gonorrhea dan lama seseorang tersebut menderita penyakit gonorrhea. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai tiga penyakit ini, ada beberapa hal yang perlu diedukasikan kepada masyarakat berkaitan dengan penyakit ini. Yaitu yang pertama berkaitan dengan penyakit demam tifoid, perlu diadakan penyuluhan betapa pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dan juga hygiene personal. Yang kedua berkaitan dengan penyakit TB paru. Nah teman-teman, berkaitan dengan TB paru ini sangat penting diedukasikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, rumah yang layak dihuni, dan juga kebersihan diri sendiri. Nah teman-teman, selain itu hal-hal yang perlu diedukasikan untuk penyakit gonorrhea atau penyakit kencing nanah ini adalah sangat penting setia dengan satu pasangan saja, karena yang kita ketahui bahwa gonorrhea ini terjadi karena melakukan hubungan seksual dengan multi partner. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tiga penyakit ini, baik itu penyakit demam tifoid atau tifus, yang kedua TB paru atau tuberkulosis paru, dan juga gonorrhea atau kencing nanah. Nah teman-teman, sekian video saya, penjelasan saya berkaitan dengan epidemiologi, segitiga epidemiologi, hubungan dinamis segitiga epidemiologi, faktor risiko, dan juga variabel epidemiologi dari tiga penyakit, yaitu demam tifoid atau tifus, tuberkulosis paru atau TB paru, dan juga gonorrhea atau kencing nanah. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. See you!